Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kami dari kelompok 14, dengan saya sendiri, Siti Tia Fauzia sebagai moderator, dan rekan saya yaitu ada Abdul Rohim, Maya Diana, dan Yuliana Agustin. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang industri yang ada sekarang dan harapan di tahun 2050. Oke, kami di sini akan membahas tentang PT Shopee Indonesia. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun, cukup menggunakan smartphone Anda. Shopee akan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan tahun 2015, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan berbayar dan logistis yang kuat. Shopee ID percaya bahwa belanja online harus terjangkau, mudah, dan menyenangkan. Ini adalah visi yang ingin Shopee berikan melalui platform kami setiap harinya. Oke, sebelum melanjut ke materi sebelumnya, aku pengen nanya nih, menurut teman-teman semua, apakah Shopee ID dapat digunakan pada tahun 2050? Kalau misalkan ya, kenapa harus ada alasannya? Dan kalau misalkan enggak, gimana gitu, harus ada alasannya. Yuk, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya terlebih dahulu? Ya, saya izin menambahkan Ya, silahkan. untuk penggunaan Shopee apakah dapat digunakan pada masa tahun 2050? Menurut saya itu bakalan tetap ada dan tetap berkembang karena fitur-fitur dalam Shopee itu sudah sangat kompleks dan tentunya pihak Shopee juga akan terus merancang lagi inovasi-inovasi yang terbaru terkait fitur-fitur tersebut. Nah, misalkan untuk sekarang Shopee untuk pengiriman barang itu menggunakan driver seperti itu. Nah, mungkin di masa yang akan datang eh, pengiriman barang tersebut bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti robot atau mobil tanpa pengemudi. Ya, menurut saya cukup segitu. Apa ada yang mau menambahkan? Sebelumnya izin menyangga. Ya, silahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Kalau menurut saya, Shopee Indonesia itu pada tahun 2050 akan berubah karena kita dapat dilihat sejauh ini pada masa periode industri 4.0, Shopee saat kini tidak menjadi kurang efektif. Maka dari itu tahun 2050 harus memberikan suatu layanan yang digunakan seluruh dunia, udah bukan hanya Asia Tenggara aja gitu. Izin menambahkan juga, Ya, saya dipersilahkan. setuju dengan pendapat Abdul Rohim dan Maya. Jadi, kalau misalkan Shopee sekarang terus meningkatkan fitur-fiturnya, terus mengikuti perkembangan zaman, ya kemungkinan nanti tahun 2050 juga Shopee akan tetap ada dan mungkin akan terkenalnya bukan hanya di Asia Tenggara saja, mungkin seluruh dunia juga akan menggunakan Shopee gitu. Tapi kalau misalkan Shopee sekarang udah nyaman dengan fitur-fitur itu, terus nggak menambahkan apa-apa lagi, ya mungkin nanti akan ketinggalan zaman. Dan mungkin nanti akan tergantikan oleh
online shop atau platform yang lain gitu. Begitu. Baik, terima kasih atas semua argumennya. Jadi intinya Shopee itu bakal terus ada asalkan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Oke, selanjutnya fitur pelayanan Shopee ID. Yang pertama, percaya pada kekuatan transformatif dari teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Yang kedua, untuk pengguna internet di seluruh wilayah, Shopee menawarkan pengalaman belanja online komprehensif dari berbagai pilihan produk sampai ke sebuah komunitas sosial untuk bereksplorasi dan layanan untuk selalu memenuhi kebutuhan konsumen tanpa hambatan. Yang ketiga, untuk menggambarkan siapa Shopee, bagaimana kami berbicara, bertindak, dan berinteraksi terhadap situasi tertentu. Pada dasarnya, kami simpel, bahagia, dan bersama-sama. Nilai-nilai utama ini selalu terlihat dalam setiap langkah perjalanan Shopee. Oke, aku mau nanya lagi nih. Menurut kalian, apakah beberapa fitur yang dapat dikembangkan untuk tahun 2050 nanti? Dipersilahkan yang mau menjawab dan menyanggah. Kepada Maya Diana, dipersilahkan. Ada beberapa fitur yang terdapat di dalam Shopee harus dikembangkan di tahun 2050, yaitu jangan hanya memikirkan konsumennya aja, tapi kita juga memikirkan gimana sih biar orang-orang tuh ikut join dalam website kita atau aplikasi kita untuk mempermudah kayak transaksi. Contohnya kayak gini, walaupun kita mengambil 10% dari persentase penjualan itu, tapi kan kalau semakin banyak yang berjualan, semakin banyak itu juga kita harus mengurangi persentase itu. Jadi kita jangan hanya memikirkan konsumen untuk mempermudah konsumen, tapi di sisi lain juga kita harus untuk mempermudah penjual, pedagang untuk berdagang via online gitu. Kalau menurut saya. Moderator izin menambahkan. Baik, dipersilahkan Abdul Rahim. Sebelumnya terima kasih kepada Maya Diana. Ya, kalau menurut saya mungkin fitur-fitur yang akan ada gitu. Mungkin Shopee akan bekerja sama atau berkontribusi dalam dunia yang sedang hangat diperbincangkan saat ini ya, yaitu metaverse. Nah, nanti di sana sudah terbayangkan pasti bakalan ada pasar-pasar atau toko-toko gitu seperti di kehidupan nyata kita. Ya, di dunia metaverse tentunya penggunaan toko atau bangunan-bangunan seperti itu pasti banyak dimanfaatkan dan tentunya untuk permasalahan ekonomi juga. Cukup sekian dari pendapat saya. Terima kasih kepada Abdul Rahim yang telah memaparkan argumennya. Kalau menurut saya, fitur di Shopee sekarang sudah lumayan banyak gitu ya, terus komplit juga, tapi mungkin nanti ya kayak tadi harus penjual itu banyak, jadi apa ya, kan sekarang masih belum banyak yang melek digital gitu, jadi kalau nanti penjual banyak yang naruh barangnya di Shopee, mungkin nanti akan lebih mudah lagi gitu buat transaksinya gitu. Sama sih, sependapat juga. Baik, terima kasih kepada Yuliana yang telah memaparkan argumennya juga. Oke, terima kasih. Oke, dari tadi kita udah memaparkan ya bagaimana tentang Shopee dan beberapa pendapat. Sekarang gimana sih harapan kalian tentang industri di Indonesia pada tahun 2050? Dipersilahkan kepada Maya Diana. Terima kasih untuk moderator.
harapan industri di Indonesia pada tahun 2050. Setelah tadi kita melihat contoh ya, salah satunya kita ngambil dari Shopee gitu. Shopee kan merupakan salah satu peluang perusahaan online terbesar di Asia Tenggara, dan mungkin sudah menjadi udah gak asing lagi ya orang dengar gimana caranya join masuk ke Shopee, terus transaksi di Shopee mudah atau sulitnya itu orang-orang udah pada nggak asing gitu. Tapi lebih baik lagi kita gimana caranya buat fitur bisnis baru atau e-commerce marketplace baru yang dimana yang dimana kita membuka lapangan kerja untuk usaha, tidak hanya kayak usaha-usaha milenial gitu ya, tapi kedepannya kita juga harus memikirkan kayak pasar tradisional yang sudah menjadi saingan mereka, terus pasar-pasar yang lain yang menjadi saingannya, tapi kita juga harus memberikan kayak sebuah peluang untuk mereka berjualan di situs itu. Maka dari itu harapan saya bisa membuat salah satu perusahaan website terbesar yang bisa menjadikan pedagang atau pasar tradisional ikut berjoin dan kita pasarkan secara online gitu. Jadi dari situ kita harus mempermudah daya kuat pasar Indonesia tuh kayak gimana sih gitu. Nah nanti dari pasar-pasar Indonesia itu kita tanamin juga di luar negeri. Contohnya kayak gini, kita bisa beli bahan-bahan pokok kayak sayuran-sayuran gitu. Nah nanti dari hasil itu tuh kita bisa jualin, tapi dari situ ada fiturnya sesuai dengan domisili. Nggak kan kalau seperti Shopee hanya bisa beberapa gitu, hanya bisa contohnya hanya bisa beli barang-barang, tidak bisa beli bahan-bahan pokok seperti beras, telur, dan sebagainya gitu. Nah, ini tuh salah satu fitur yang harus membuat kayak isinya tuh jualan pasar tradisional tadi mengenai bahan-bahan pokok yang dimana kita harus menyediakan semua itu gitu. Itu sih kalau masukan dari saya. Ada yang menyanggah, silakan. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Maya Diana yang telah memberikan harapan untuk industri Indonesia tuh harus bagaimana sih di tahun 2050. Terima kasih, semoga rencana tersebut bisa terrealisasikan sebelum tahun 2050. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab ataupun menyanggah dari pendapat Maya yang tadi, dipersilahkan. Saya mau menambahkan ya, kan tadi katanya pasar tradisional yang jadi si barang-barangnya itu bisa kalau di Shopee kan emang kalau misalkan kita beli buah aja gitu kan nggak bisa kalau keluar kota gitu kan, harus yang ini. Nah, mungkin nanti ada satu fitur yang bisa apa, misalkan si penjual ngejual barangnya, terutama bahan-bahan pokok gitu kayak di pasar tradisional yang semestinya. Cuman ini ditempatinnya online gitu, jadi bisa pesennya lewat HP gitu. Nanti kan akan lebih mudah kalau misalkan di tempat-tempatinya sesuai domisili tadi, jadi barang-barangnya itu akan lebih cepat sampai dan bakal bisa dipesan gitu. Soalnya kan kalau sekarang di Shopee, contohnya kalau mau beli bahan pokok gitu kan, kalau yang udah basi ya gitu, misalkan bahan kayak buah-buahan gitu kan udah gak bisa kalau harus kirim keluar kota. Nah, nanti harapannya ada pasar tradisional tapi bisa dipesan secara online gitu. Makasih. Gitu. Baik, terima kasih kepada Yuliana yang telah menambahkan pendapatnya. Saya izin menambahkan, kalau menurut saya mungkin nanti
eh, warga Indonesia akan lebih dewasa lagi dalam eh, memilih atau ya memilih teknologi yang ada. Karena dengan teknologi yang ada ini kita dapat belajar dari eh, perekonomian, terus bagaimana kita mengatur keuangan kita. Nah, nanti di Shopee tentunya bakalan ada fitur-fitur seperti itu. Dan tentunya nanti harus ada sosialisasi untuk warga karena kalau tidak ada sosialisasi pengetahuan tentang apa itu fitur-fitur dalam Shopee tentunya akan membuat masalah ya. Ya sepertinya sebagai contoh fitur COD. Nah, itu kalau tidak tahu bagaimana mekanisme pembayarannya, tentunya itu menjadi masalah yang ya sangat beresiko. Oke, terima kasih kepada Abdul Rahim yang telah menambahkan juga. Sebelum ke yang selanjutnya, aku pengen tanya dong, gimana sih cara transaksinya atau bagaimana cara kerjanya gitu. Kayak kan kalau misalkan yang Shopee mah yang sekarang kan melalui kurir ya, suka lama gitu ya, berapa hari, 3 hari, 2 hari. Nah, kalau misalkan di tahun 2050 ini tuh gimana sih biar cepat gitu cara ngantar barangnya gitu. Nah, itu izin menjawab ya. Untuk pengiriman barang sebenarnya harus dipikirkan lagi. Seperti contohnya kita harus membuat salah satu kayak robotik pengantar. Kan kita sudah lihat ya perkembangan di Jepang itu lebih teknologinya lebih sangat-sangat maju. Malah negara pertama yang menjadikan teknologi nomor 1 gitu. Contohnya sekarang kita lihat udah ada mobil yang nggak menggunakan supir lagi. Nah, kita juga orang Indonesia harusnya nggak mau kalah. Kita harus membuat kayak robotik pengantar yang dimana ya tadi sesuai domisili. Misalnya contohnya saya di Bandung. Saya hanya bisa membeli beberapa barang yang hanya di daerah Bandung. Tidak bisa membeli di Jakarta ataupun di luar dari wilayah domisili saya. Karena itu juga menjadi salah satu tantangan dan salah satu hambatan juga gitu. Maka dari itu robotik pengantar hanya sesuai dengan domisili gitu. Itu aja sih. Jadi nanti akan ditambahkan kayak robotik pengantar khususnya gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya semoga ke depannya kita dapat membuat robotik seperti negara Jepang ya yang sudah sangat jauh berkembang, lebih maju daripada negara kita. Oke, sebelum ke hal yang selanjutnya, aku mau tanya lagi nih, apa namanya kan tadi udah ngebahas ya tentang gimana harapannya. Terus semua yang kalian terangkan tuh sebenarnya manfaat dan tujuannya apa sih buat ini, maksudnya tuh buat konsumen, buat produsen, dan terutama bagi perusahaan yang mengembangkan hal tersebut sih. Terima kasih, silahkan. Ya, kalau menurut saya tujuannya yang pertama tentunya menjadi salah satu pembangun lapangan pekerjaan. Nah, tentunya Shopee sangat-sangat membutuhkan tenaga kerja. Dan tenaga kerja itu tentunya harus mempunyai pengalaman yang baik, yang kompeten, menjadi salah satu ya nilai yang baik kalau tenaga kerjanya yang baik. Nah, itu dimulai dari pendidikan. Nah, nanti di sana tentunya akan ada pendidikan yang khusus ilmunya itu berhubungan dengan ekonomi digital. Dan yang kedua, Shopee ini akan mempermudah transaksi. Nah, seperti yang tadi kita dengar ya, misalkan dari Jakarta kita ingin memesan sebuah apel. Nah, itu tentunya kalau tidak ada transaksi online seperti ini,
transaksi itu mungkin mempunyai kendala terkait kendala dengan waktu, ya seperti itu. Lalu yang ketiga, menciptakan salah satu transaksi secara robotik yang seperti tadi Mbak Maya ceritakan. Nah, dan tujuan atau manfaat yang terakhir adalah untuk mempersingkat waktu. Karena misalkan sebuah barang itu dikirim dari Jakarta ke Bandung misalnya, tapi secara pribadi gitu, tidak memakai kurir. Nah, itu pasti membutuhkan banyak waktu luang untuk kita pergi dulu ke Jakarta lalu ke Bandung lagi. Nah, tanpa adanya kurir itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Menurut saya seperti itu tujuan dan manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Abdul Rohim yang telah memaparkan pendapatnya. Dipersilahkan kepada yang lain yang ingin menambahkan. Ya, saya mau menambahkan sedikit ya, manfaat dan tujuannya. Yang lain, yaitu mempermudah komunikasi antara konsumen dan produsen, di mana kan kalau sudah ada di daerah-daerah tertentu itu, jadi lebih memudahkan, jadi lebih terjangkau gitu, jangkauan itunya, jadi si penjual sama si pembeli itu lebih mudah berkomunikasi gitu, mengkomunikasikan barang tersebut supaya bisa lebih cepat sampai. Terus mempermudah juga pemasaran dan promosi barangnya gitu. Terus pembayarannya juga kan bisa dilakukan secara online gitu. Jadinya kalau di setiap daerah udah ada gitu, transaksi pembayarannya kan juga lebih mudah gitu. Terima kasih kepada Yuliana Agustin yang telah menambahkan pendapatnya. Mungkin cukup sekian ya. Semoga harapan tentang industri Indonesia pada tahun 2050 kelak semoga bisa tercapai dan berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Oke. Mungkin kesimpulannya kami tadi sudah menjelaskan tentang beberapa ide tentang harapan kita tentang industri yang semoga lebih maju di tahun 2050 dan beberapa ide ke depannya semoga Shopee bisa lebih maju dan kita sebagai generasi muda bisa menjalankan hal tersebut dengan mudah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.